Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu dan salam kebajikan. Terima kasih kepada Ibu dosen Ruhama SSkom Mkom selaku pembimbing mata kuliah Sistem Operasi Komputer yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan makalah kami yang berjudul Instalasi Windows Linux. Sebelum kami mempresentasikan makalah kami, perkenalkan dahulu anggota kelompok kami, yaitu kelompok 6. Ada Muhammad Asdi atau saya sendiri, saya selaku moderator, dan ada 4 pemateri kami, ada saudara Yusril, Ligipari, Surya, dan ada saudari Isda. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kepada pemateri pertama, saya persilahkan kepada Isda. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi saya, yaitu pengertian Linux. Langsung saja, Linux adalah perangkat sistem operasi yang sifatnya open source atau gratis untuk didapatkan maupun disebarluaskan. OS Linux juga merupakan turunan dari Unix dan dapat digunakan pada bermacam-macam komputer. Dengan Linux, maka pengguna dapat memperoleh software yang lengkap dengan source kodenya. Bahkan pengguna dapat mengubah atau memodifikasi source kodenya dan semua itu legal di bawah lisensi GNU. Ada banyak sekali distro Linux dan seiring berjalannya waktu akan semakin berkembang. Beberapa contoh distro Linux yang dikenal dan sistem digunakan saat ini adalah SUSE, Red Hat, Debian, Fedora, Ubuntu, dan sebagainya. Langsung saja kita masuk pada jenis-jenis Linux, yaitu 1. Slackware. Jenis OS yang paling lama namun masih digunakan dan dikenal hingga saat ini adalah Slackware. Beberapa keunggulan dari jenis ini adalah stabilitas dan kemudahan desain. Nomor 2, Debian. Jenis Debian Linux ini bisa digunakan untuk komputer server maupun admin. Debian Linux merupakan sistem operasi cross-platform sehingga mampu digunakan di hampir semua perangkat. Yang ketiga, CentOS. CentOS Linux adalah pendekatan dari Community Enterprise Operating System yang pertama kali dirilis pada tahun 2004. Yang keempat, Red Hat. Selanjutnya ada jenis Red Hat Linux yang menggunakan sistem RPM paket Package Manager. Keunggulan adalah kemudahan dalam proses instalasi. Nomor 5, Ubuntu Linux. Ubuntu merupakan OS dari jenis Debian Linux yang hingga saat ini masih tren digunakan oleh para developer. Demikian materi dari saya, yaitu pengertian Linux dan jenis-jenisnya. Saya kembalikan kepada moderator. 3. Itulah pemaparan materi pertama. Selanjutnya kita masuk di pemateri kedua kepada saudara Al-Ghifari. Saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu dan tempat untuk memaparkan materi yang akan saya lanjutkan dari Lisda, yaitu jenis-jenis Linux. Jenis-jenis Linux yaitu SES Linux. SES Linux merupakan OS yang terkenal user friendly dan stabil. User friendly maksudnya adalah memiliki tampilan desain yang mudah dalam pengaturan. Dan Linux Mint. Jenis Linux Mint pada dasarnya menggunakan basis OS Debian dan juga Ubuntu. Jadi saat kamu mengoperasikan aplikasi Ubuntu secara otomatis juga dapat dijalankan melalui Linux Mint. Caldera Linux. Caldera Linux adalah Linux yang pertama menggunakan auto detect hardware. Sistem tersebut seperti plug and play dan pada Mac. Dan yang ke-11 itu Madriva Linux. Tujuannya adalah OS
Madriva Linux tujuannya adalah OS Madriva Linux ini agar user atau pengguna lebih mudah melakukan instalasi serta penggunaan. Manfaat Windows Linux. Adapun manfaat dari Windows Linux itu adalah sebagai wadah untuk menjembatani komunikasi atau perintah pengguna pada hubungan software dan hardware dalam sebuah perangkat. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Itulah pemaparan dari pemateri kedua. Selanjutnya kita masuk kepada pemateri ketiga pada saudara Yusri. Saya persilahkan. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya akan menjelaskan perbedaan Windows Linux dan Windows XP. Perbedaannya itu ada 5 macam, yaitu 1. Windows Ubuntu lebih aman dari virus dibandingkan Windows XP. Kedua, prosesnya lebih cepat daripada Windows XP. Dan ketiga, bisa membuka program lain secara bersamaan. Dan keempat, bisa membuka semua file di dalam Windows. Dan yang terakhir, bisa mengganti tampilan sesuai keinginan kita. Selanjutnya ada kelebihan Ubuntu server, terdiri dari 5 macam, yaitu 1. Selalu gratis atau tidak akan terdapat biaya lisensi. Dan kedua, siap dipergunakan dalam kondisi stabil. Dan yang ketiga, aplikasi perangkat lunak tersebut dapat digunakan dalam bahasa lokal masing-masing dan untuk orang-orang yang mempunyai keterbatasan fisik. Dan keempat, penggunaan mempunyai kebebasan untuk mendapatkan atau mengubah dan mendistribusikan perangkat lunak sesuai dengan yang mereka butuhkan tanpa halangan apapun. Dan terakhir, berprinsip pada pengembangan perangkat lunak berkode terbuka atau open source. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Itulah pemaparan dari pemateri ketiga. Kita masuk kepada pemateri terakhir. Ada saudara Surya Setiawan, kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Saya akan melanjutkan tentang kekurangan Ubuntu server. Yang pertama, struktur, direktori, dan hak akses yang sudah terbiasa dengan Windows dan belum mengenal UNIX atau Linux sama sekali. Kedua, proses instalasi agak lama karena paket yang diinstal harus update secara online. Yang ketiga, belum user friendly dikarenakan sebagian besar pengguna Ubuntu berasal dari migrasi Windows dan lainnya. Keempat, tak semua aplikasi Windows Anda kompatibel dengan Wine sehingga aplikasi kegemaran Anda mungkin tidak bisa digunakan di Ubuntu. Ini langsung lihat. Dasar-dasar Linux. Berikut adalah macam-macam perintah dasar Linux yang wajib kamu tahu saat mempelajari atau mencoba sistem operasi open source Linux. Yang pertama, sudo su digunakan untuk login sebagai root atau pengguna tertinggi. Sinteks yang kedua, login digunakan untuk login sebagai user lain, namun harus menjadi root dulu untuk bisa menjalankan perintah ini. Yang ketiga, cd digunakan untuk perintah direktori. Sinteks. Yang keempat, pwd digunakan untuk memerintahkan direktori mana posisi kita berada sekarang. Yang kelima, ps digunakan untuk melihat isi sebuah direktori. Yang keenam, cp digunakan untuk melakukan copy file. Yang ketujuh, digunakan untuk melakukan memindahkan cut atau rename files. Yang kedelapan, mkdir digunakan untuk membuat folder baru. Kemudian basis command Linux ini bekerja di hampir semua versi Linux, tapi di sini penulis
merekomendasikan atau Ubuntu karena penulis sendiri menggunakan Sidro tersebut. Sekian dari saya, Surya Setiawan. Saya kembalikan ke moderator. Itulah pemaparan dari materi dari kelompok kami. Saya kira dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.